itu? Seperti bingung. Iya, aku bingung sekali. Kenapa bingung? Aku takut. Takut, bingung. Kena COVID? Bukan. Terus kenapa? Kan hari ini kita mau bagi rapat mid Oh semester. iya ya, hari ini kita bagi rapat mid semester. Udah 2 bulan sekolah ya, nggak kerasa ya. Nah itu, aku takut kan udah ada PH kemarin. Terus Sama nilainya? tugas-tugas nilaiku itu jelek. Jelek. Tapi udah belajar kan? Belajar sih. Udah berusaha kan? Berusaha, berdoa juga. Berusaha, berdoa pasti nilainya juga nggak jelek lah, pasti bagus. Kalau jelek kan remedial biasanya ya. Iya. Ya, jangan takut teman. Yang penting kita sudah belajar, sudah berdoa. Sukacita itu kan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu hari ini. Kita sama-sama beribadah ya. Meskipun ibadah kita secara online, tapi sikap kalian harus tetap hormat kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Lipat tangan kita, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan selalu melindungi kami, memelihara kami. Pada hari ini kembali kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong memimpin ibadah kami meskipun secara online. Kami bisa memuji Tuhan bersama-sama, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana Bu Christine, sekarang udah sukacita belum? Sepertinya sudah, saya sudah senang. Apa sih rahasianya? Sepertinya Tuhan memberikan sukacita dalam hati kita. Saya juga mau anak-anak yang di rumah juga bersukacita. Iya, saya punya caranya. Oh yang itu ya Bu Christine? Iya betul. Kita contoh ya, beri Iya, contoh buat anak-anak ya. contoh. Ya, anak perhatikan ya. Yuk Bu Christine. Yuk. Ambil sukacitamu, simpan di dalam hatimu, bagikan kepada temanmu. Bisa anak-anak? Sekali lagi kayaknya Iya, Bu Christine. iya, oke. Kita lihat tuh. Ya. 1, 2, 3. Ambil sukacitamu, masukkan di dalam hatimu, bagikan kepada teman-temanmu. Hahaha. Ya Nana, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
pam pam pam. Anak-anak, tadi kita sudah bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi kita selalu bersukacita. Nah, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, Tuhan Yesus itu selalu baik. Ya, mau baik, mau buruk keadaannya, mau dalam situasi apapun, kita selalu mengatakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Kau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Bapa Engkau baik, sekali lagi katakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua ya Tuhan, supaya kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami memiliki sikap yang hormat, yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, supaya kami mau dibentuk, mau diperbaharui di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini pemberitaan firman Tuhan temanya masih tetap sama ya, yaitu diambil dari 10 perintah Allah yang terdapat di dalam Keluaran
pasal 20. Tetapi anak-anak, hari ini renungannya khusus diambil dari ayat 15 atau Keluaran 20 ayat 15, yaitu di mana Tuhan menyuruh kita untuk tidak mencuri. Mari selanjutnya Ibu akan menyampaikan firman Tuhan lebih dalam lagi. Anak-anak, pernahkah kamu mencuri? Coba lihat contoh gambar berikut. Ada 4 orang anak, mereka sedang melakukan pencurian. Yang 2 orang naik ke atas pohon untuk mengambil mangga. Tetapi yang 2 orang lagi sedang mengawasi situasi. Apakah ada orang yang melihat atau tidak? Lalu contoh berikutnya, ada seorang anak kecil. Ternyata dia sedang mengambil dompet dan membuka dompetnya untuk mengambil uang. Kira-kira uang siapa itu ya? Apakah ibunya, saudaranya, atau temannya? Mereka yang masih anak-anak ternyata melakukan pencurian. Nah, anak-anak, contoh berikutnya adalah pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa. Coba kalian lihat, di situ ada seorang lelaki yang diam-diam secara menutup mukanya, dia melakukan pencurian motor. Sebelum dia mengambil motor tersebut, mungkin dia secara diam-diam melihat situasi yang ada, apakah sudah amankah supaya motornya bisa langsung dicuri. Berikutnya ada contoh lagi. Seorang lelaki juga, dia dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengan situasi yang sepi mungkin, masuk rumah orang dan mengambil televisi. Atau bisa saja komputer ya. Nah anak-anak, barang yang sudah mereka dapatkan, mereka langsung ambil, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan mereka. Anak-anak, itulah beberapa contoh dari pencurian terhadap barang orang lain. Bisa dilakukan oleh anak kecil, bisa juga dilakukan oleh orang dewasa. Nah, menurut kalian, apa sih arti kata mencuri? Coba kita simak baik-baik ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain, mencuri adalah perbuatan, kata kerja yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil barang orang lain. Apakah itu kendaraan, apakah itu makanan, atau uang? Itulah mencuri. Anak-anak, ternyata ketika seseorang melakukan pencurian, ada akibatnya terhadap korban. Apa ya? Ketika seseorang atau ketika anak kecil kehilangan barangnya, maka dia akan merasa kesal, marah. Demikian juga orang tersebut akan mengalami sedih, sehingga dia menangis dan terus menangis karena dia kehilangan barang kepunyaannya. Selain itu, ada juga orang yang ketika kehilangan barangnya atau ketika kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya berharga, dia akan kebingungan, dia akan sedih karena dia sudah tidak lagi memiliki barang kesayangannya. Nah, itulah akibat dari perbuatan ya orang yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, yaitu mencuri barang sesamanya. Tetapi anak-anak, ada juga akibat dari perbuatan orang tersebut ketika mencuri barang orang lain terhadap dirinya sendiri. Apa itu kira-kira ya?
Nah, coba kalian lihat. Di situ ada komplotan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Mungkin bisa saja mereka sudah melakukan pencurian. Pencurian motorkah, pencurian mobilkah, atau pencurian uang di ATM. Nah, akibatnya mereka ditangkap oleh polisi karena mereka ketahuan dalam mencuri. Wah, sesudah mereka ditangkap, mungkin mereka banyak ditanya, banyak diinterogasi oleh polisi. Setelah itu anak-anak, gambar berikutnya, yaitu akibat mencuri bagi diri sendiri adalah harus mengalami hukuman. Bahkan hukuman yang berat sekalipun, seperti di penjara. Orang yang melakukan pencurian mungkin harus dijatuhi hukuman penjara sekian tahun. Bisa setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau seumur hidup. Nah, itulah akibat dari mencuri bagi diri sendiri. Anak-anak, firman Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita anak-anaknya di dalam Keluaran 20 ayat 15, yaitu hukum yang ke-8. Apa bunyinya? Janganlah mencuri atau jangan mencuri. Kenapa Allah melarang kita untuk mencuri? Karena mencuri adalah merupakan sebuah pelanggaran dari perintah Allah atau dari firman Allah. Demikian juga alasan mengapa kita tidak boleh mencuri. Karena mencuri adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa saja kecewa, Tuhan bisa saja sedih karena perbuatan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan selanjutnya, ternyata perbuatan mencuri itu merupakan bukti atau sikap yang tidak mengasihi sesama. Ketika kita melakukan pencurian terhadap barang orang lain, bisa saja kepunyaan orang tua kita, bisa saja kepunyaan teman kita atau saudara kita, itu sebetulnya tanpa disadari merupakan sikap yang tidak mengasihi sesama. Nah, anak-anak, coba Ibu Ros lanjutkan lagi. Kita dapat melihat contoh dari Alkitab. Ada orang yang bernama Yudas Iskariot. Coba kita baca ya di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Bunyinya demikian. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia atau Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Anak-anak, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yudas Iskariot, walaupun dia seorang murid Yesus, tetapi dia memiliki sikap atau perbuatan yang sangat tidak terpuji. Apa sikap atau perbuatan yang tidak terpuji itu? Ternyata dia adalah seorang pencuri. Bahkan dia seorang pencuri dari uang kas yang dia simpan untuk kepentingan bersama. Dia mengambil uang yang bukan miliknya atau mengambil uang yang bukan haknya. Jelas itu sangat merugikan orang lain. Dan jelas itu sangat membuat hati Yesus menjadi sedih. Dan bisa saja Yesus merasa kecewa karena Yudas tidak taat terhadap perintah Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang sudah Ibu Ros sampaikan ternyata memiliki manfaat yang sangat baik ataupun pembelajaran yang sangat baik. Firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita memiliki pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Coba lihat ya, apa kesimpulan atau pembelajarannya bagi kita semua. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan,
Haruslah kita taat kepada perintah Tuhan, khususnya di dalam Keluaran 20 ayat 15, yaitu janganlah mencuri. Kedua, jika kita melanggar, maka akan ada akibatnya. Dan yang ketiga, dengan tidak mencuri berarti kita melakukan kebaikan kepada sesama. Nah, itulah anak-anak kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari firman Tuhan hari ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat 15. 1, Ibu Ros sebutkan lagi ya, taat kepada perintah Tuhan. Jangan melakukan pelanggaran. Dan kalau kita melakukan pelanggaran atau kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita menyakiti hati Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Itulah anak-anak pemberitaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum Ibu Ros menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada satu ayat yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian ingat, yaitu di dalam Imamat 19 ayat 11a. Coba kita baca bersama-sama ya. Imamat 19 ayat 11a. Bunyinya adalah janganlah kamu mencuri. Coba sekali lagi katakan, janganlah kamu mencuri. Demikianlah anak-anak firman Tuhan hari ini yang begitu bermanfaat bagi kita semua, yang begitu Allah mengingatkan kepada kita semua, yaitu tentang janganlah mencuri. Oke anak-anak, sebelum Ibu Ros menutup, marilah kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk tidak melakukan pencurian, karena itu akan menyakiti hati Engkau dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, karena mungkin kami pernah melakukan pencurian barang-barang, baik kepunyaan orang tua, saudara, atau teman. Tuhan, saat ini kami mau berubah. Kami tidak mau melakukan itu lagi, karena dampaknya akan merugikan sesama kami, juga diri kami sendiri. Tuhan, sekali lagi, terima kasih untuk firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidup kita yang sangat berguna. Oke, Tuhan Yesus memberkati.